Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Kasih setia Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau agungkan namanya. Kita percaya Allah dalam Yesus Kristus, Allah yang setia, yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Tuhan. Yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
Bapa kami yang di surga, Allah kami yang baik, Kau Allah kami yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya kepada kami. Pagi ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami merendahkan hati kami ya Tuhan, mohon ampun atas segala kekurangan kelemahan kami. Tuhan layakkan kuduskan kami, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, ibadah pagi di dalam tangan kuasa-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau yang menjamah setiap kami, jemaat-Mu yang ada di rumah, kami semua yang melayani tempat ini ya Tuhan, Kau yang memberkati. Kami percaya Tuhan urapan mengurapi setiap kami semua, memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Segala kegelapan kuasa roh jahat yang akan mengganggu kami, patahkan kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Dan biar Roh Kudus yang memimpin kami dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita dalam hidup kita ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya, sungguh besar kasih setia Tuhan atas hidup kita. Mari pada pagi hari kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Mari persembahan kita, persepuluhan kita. Kita percaya Allah dalam Yesus Kristus akan senantiasa sembuhkan tiap yang baik kita semuanya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu.
pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat ku tetap setia. Bapak Edwin akan membantu kita dalam doa persembahan ini. Mari kita bersama-sama berdoa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama jemaat-Mu beribadah kepada Engkau, menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami belajar untuk mengasihi Tuhan. Kami memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan, melalui persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, atau persembahan khusus lainnya Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan, Engkau layakkan Tuhan persembahan ini. Biarlah persembahan ini Tuhan pakai menjadi alat pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini, khususnya di Gereja Logo Mulia Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang dengan tulus hati, dengan setia dan sukacita memberi Tuhan. Berkati dengan berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami hanya di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita buka hati kita, kita sedengkan telinga kita. Kita mau benar-benar rasakan firman Tuhan yang senantiasa berkati hidup kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita menerima firman Tuhan, kita tunduk kepala bersama-sama.
Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak sekali lagi kita datang di dalam doa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kami boleh bersama-sama fokus kepada kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah, melawat, mengurapi, memberkati seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa pagi hari ini Allah Roh Kudus yang menjamah setiap kami dimanapun kami berada. Karena kami percaya kehadiran-Mu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan saat kami bersehati, kami percaya kuasa-Mu tercurah di tengah-tengah kami. Ketika kami menyiapkan diri untuk menyambut kebenaran firman-Mu, Engkau mengurapi, beri kami Tuhan, telinga seorang murid, hati seorang hamba, yang sungguh-sungguh boleh menyiapkan diri untuk menerima kebenaran firman-Mu, merenungkan firman-Mu dan melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan yang penuh dengan keterbatasan. Hamba mohon di hadapan hadirat-Mu, pagi hari ini Engkau mengurapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus, sehingga hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi alat-Mu semata-mata untuk menyampaikan isi hati-Mu buat kami ya Tuhan Yesus. Sehingga firman-Mu boleh menguatkan kami, firman-Mu boleh meneguhkan kami, dan firman-Mu boleh membangkitkan semangat kami semuanya, untuk kami boleh bersama-sama terus Tuhan, hidup senantiasa mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, segala kuasa gelap pengeluh roh di udara yang mengganggu, kami bersehati, kami ikat, patahkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus yang berkarya, berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur di pagi hari ini. Apapun keberadaan kita, kita senantiasa memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan kita percaya firman-Nya pada pagi hari ini boleh terus menguatkan kehidupan Bapak Ibu semuanya, boleh terus mendasari hidup kita, dan membawa kita semakin teguh, semakin kuat di dalam Kristus Yesus, di dalam kita mengiring Dia. Mari bersama-sama saya ajak Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah masing-masing untuk mempersiapkan Alkitabnya dan kita membuka di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-30, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Sekali lagi 1 Samuel 30, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Mari bersama-sama kita akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Siklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan oleh mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya.
Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan suara nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin, puji Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara pembacaan firman Tuhan. Walaupun nanti akan saya sampaikan beberapa ayat yang lain yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul pada pagi hari ini, menang di saat krisis. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan seseorang ada masa-masa tertentu di dalam kehidupannya mengalami situasi yang sulit atau situasi yang krisis yang dihadapi. Tentu kalau kita memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, saya membaca di dalam pasal-pasal 1 Samuel sebelum pasal yang ke-30, sesungguhnya ada dua tokoh besar dari bangsa Israel yang pada waktu itu hampir bersamaan mengalami situasi krisis di dalam hidupnya. Yang pertama yang telah kita baca tadi, yaitu seorang Daud, seorang pelarian, yang pada waktu itu dia ada di negeri Filistin, di kerajaan Gad, Raja Akis, dan dia diberikan satu tempat yang namanya Ziklag. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu seorang Daud, seorang pelarian yang pada waktu itu dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh, bahkan kemudian dia melarikan diri. Yang kedua adalah Saul sendiri. Sebenarnya di dalam peristiwa dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-28, kalau kita memperhatikan bersama-sama Bapak Ibu Saudara, seorang Raja Saul juga mengalami situasi kondisi yang sulit. Itu terjadi karena apa? Karena diawali dari ketidaktaatan terhadap perintah Allah. Ketika seorang Saul dan orang-orang Israel yang harusnya pada waktu itu menumpas orang Amalek di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-15. Tuhan memberikan satu perintah yang jelas, yang tegas. Karena selama ini bangsa Amalek adalah bangsa yang senantiasa merintangi, memusuhi orang-orang Israel. Dan mandat perintah itu kemudian disampaikan oleh seorang Nabi Samuel, oleh Allah lewat Nabi Samuel. Tetapi pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, yang kita perhatikan bagaimana Raja Saul tidak taat terhadap perintah Allah. Raja Agag dibiarkan hidup. Dan kalau kita memperhatikan, dia memilih ternak-ternak yang gemuk, semuanya tidak dibinasakan, semuanya tidak ditumpas, tapi dia melawan daripada perintah Allah. Dan itu akibatnya sangat fatal sekali. Ketika Roh Allah undur, kehidupan seorang Raja Saul kemudian mengalami satu kehidupan yang terus mengalami pressure, tekanan yang luar biasa karena ketidaktaatan terhadap perintah Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin membacakan apa yang dialami oleh seorang Raja Saul di dalam 1 Samuel pasal 28 untuk memperbandingkan apa yang dialami
oleh seorang Raja Saul dan apa yang dialami oleh seorang Daud. Begini bunyi firman Tuhan, 1 Samuel 28 ayatnya yang keempat, orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Ayat yang ke-6, dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Ayat 7, lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang Filistin bergerak maju ingin berperang melawan orang-orang Israel, ternyata pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, yang kita perhatikan, Raja Saul menjadi ketakutan. Dia mengalami situasi yang sangat terjepit. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-15 itu, di dalam keadaan situasi yang terjepit itu, dalam ketakutan itu Bapak Ibu Saudara, karena roh Allah sudah undur, bagaimana dia bertanya apa yang harus dilakukan, tetapi pada waktu itu tidak ada jawaban. Dan seorang Raja Saul mengambil satu langkah yang sangat fatal, di mana dia mencari seorang dukun kalau zaman sekarang, seorang paranormal, yang akhirnya apa? Yang akhirnya itu membawa bencana bagi kehidupannya. Kalau kita memperhatikan, orang-orang Israel kalah, anak-anak Raja Saul terbunuh, dan dia sendiri juga akhirnya gugur, terbunuh. Bahkan dia mati dengan cara yang sangat-sangat luar biasa mengerikan. Ketika pengawalnya diminta untuk menikam, dia tidak mau, dan akhirnya dia mengambil pedang dan kemudian dia menjatuhkan diri, pedang atau tombak, dia menjatuhkan diri dan akhirnya dia mati. Bapak Ibu Saudara, dalam situasi yang terjepit, dalam situasi yang sulit, seorang Raja Saul mengambil satu langkah yang keliru, yang pada akhirnya membawa kehancuran di dalam kehidupannya. Hal berbeda kalau kita memperhatikan, apa yang dialami oleh Daud jauh lebih berat. Bapak Ibu Saudara, di mana kalau kita perhatikan bersama-sama, Daud berhadapan dengan orang-orang Filistin. Kota Ziklag di mana istri orang-orangnya berada dibakar habis, anak-anaknya, istrinya ditawan, dibawa lari. Semuanya habis, bukan berhenti sampai di situ. Tekanan yang harus dihadapi oleh seorang Daud, para pengikutnya, orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang selama ini mengawal dia, selama ini bersama-sama dengan dia, mengasihi dia. Kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-6 itu Bapak Ibu Saudara, dan Daud sangat terjepit, ya, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Jadi tekanan itu bukan hanya datang ketika istrinya dibawa lari, ditawan, harta bendanya habis, kota di mana dia tinggal pada waktu sebelum dia bersama Raja Akis
sudah habis semuanya, orang-orang yang dekat dengan dia sudah ditawan, dan orang-orang yang bersama-sama dengan Raja Daud pada waktu itu dari tempat Raja Akis ke Ziklag, Bapak Ibu Saudara, yang selama ini mereka setia, mereka dapati keluarganya sudah tidak ada, dan itu membuat orang-orang yang bersama dengan Daud menjadi kecewa, menjadi pedih hati. Firman Tuhan mengatakan, dan mereka berikhtiar untuk melempari Daud dengan batu. Bapak Ibu Saudara, itulah krisis yang terjadi. Itulah situasi kondisi yang dihadapi, realitas yang dihadapi oleh seorang Daud. Tetapi Bapak Ibu Saudara, responnya berbeda. Sikap yang diambil berbeda, keputusan yang diambil berbeda, langkah yang diambil berbeda. Itulah bedanya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan dan orang-orang yang telah mengingkari perintah Allah, meninggalkan Tuhan. Endingnya adalah hal yang sangat-sangat jauh berbeda. Kehidupan Raja Saul berakhir dengan begitu tragis ketika menghadapi masalah yang berat. Tetapi kalau kita memperhatikan, meskipun seorang Daud mengalami masalah double porsi, bukan hanya dari orang-orang Amalek, bukan hanya karena dia kehilangan istri dan anak-anak orang yang dikasihi, harta bendanya, tetapi pressure itu juga datang dari orang-orang yang bersama dengan dia. Tetapi hal itu tidak kemudian membuat seorang Daud kehilangan pengharapan. Justru dalam keadaan yang demikian, kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan oleh seorang Daud, sehingga Daud bisa menang atas krisis hidup. Dia bisa bangkit, dia bisa membalikkan keadaan, dia bisa berkemenangan ketika dia mengambil satu langkah yang tepat. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, walaupun dalam perikop ini sudah seringkali kita membahasnya, juga menerimanya, tetapi biarlah pagi hari ini boleh meneguhkan kita, mengingatkan kita, apapun yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, krisis kehidupan, masalah persoalan, ketika kita mengambil satu langkah yang tepat, keputusan yang tepat di dalam Tuhan, kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-6, di sini dikatakan di bagian akhir bahwa tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini satu langkah yang diambil oleh seorang Daud. Ketika kesesakan terjadi, masalah terjadi, himpitan terjadi, masalah double porsi terjadi dalam kehidupan seorang Daud. Bapak Ibu Saudara, memang pada waktu itu dia sempat berduka luar biasa. Alkitab mengatakan mereka menangis, ayat yang keempat, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan suara nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Mereka mengadakan satu perjalanan yang panjang, mungkin sampai 3 hari 3 malam perjalanan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk sampai ke kota yang namanya kota Ziklag. Ketika seseorang datang ke satu tempat yang dirindukan, di mana di situ ada keluarga, ada orang-orang yang dikasihi, sudah barang tentu mereka merindukan ada satu pertemuan yang indah, pertemuan yang sungguh-sungguh membahagiakan. Tetapi situasi kondisi yang terjadi jauh berbeda. Semua harapan, semua angan-angan yang dirindukan terjadi baik-baik saja, tetapi ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Tetapi itu semuanya tidak kemudian memutuskan pengharapan, semangat
kehidupan seorang Daud, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Justru dalam keadaan terjepit, dalam keadaan pressure, dalam keadaan tekanan yang hebat, dia mengambil satu keputusan yang tepat, yaitu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tidak kecewa, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi dia mengambil bahwa dia harus bergantung harap kepada Tuhan Allah Israel. Itulah yang dilakukan oleh seorang Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi pressure, menghadapi tekanan, kita mau belajar dari apa yang terjadi dalam kehidupan seorang Daud. Mencari Allah, melekatkan diri kepada Tuhan, menaruh percaya kepada Tuhan. Iman, percaya, pengharapannya tidak pernah luntur. Bapak Ibu Saudara, seorang Daud adalah seorang yang sangat intim dengan Tuhan, seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Kalau kemarin saya sampaikan di dalam doa Rabu 2 minggu yang lalu, di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud begitu erat, Daud begitu dekat. Daud memiliki hubungan yang begitu luar biasa dengan Allah. Itulah Bapak Ibu Saudara yang membuat bagaimana dia bisa bertahan, bagaimana dia bisa tangguh menghadapi krisis yang terjadi dalam kehidupannya, sehingga dia mengambil satu keputusan, bagaimana dia mau menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Hari-hari ini, apa yang sedang kita alami? Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita mau sungguh-sungguh hidup menaruh percaya kepada Tuhan Yesus, hidup mengandalkan Dia. Karena orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan dengan segala kuasa, kemuliaan, keagungan, ketika kita menaruh harap, ketika kita berseru, ketika kita hidup di dalam rancangan dan kehendak Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi, maka kita percaya, meskipun kita mengalami krisis di dalam hidup, masalah persoalan, tekanan hidup yang ada di dalam kehidupan kita, mari bersama kita terus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mengambil satu keputusan yang demikian, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, maka sesungguhnya kita ada yang namanya penguasaan diri, sehingga bisa mengambil langkah-langkah berikutnya dengan tepat, dengan pimpinan Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7, saya ingin membacakan buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-7, di sini firman Tuhan mengatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketika Daud pada waktu itu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, yang terjadi, dia memiliki ketenangan, dia memiliki kekuatan, dia memiliki daya tahan, karena kuasa Allah yang menopang di dalam kehidupannya. Memang rasa duka, ya, rasa duka yang mendalam, karena istrinya kemudian ditawan, dibawa lari oleh orang-orang Amalek pada waktu itu. Belum ada jawaban Bapak Ibu Saudara.
Tetapi kalau kita memperhatikan step by step, ketika Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, maka Tuhan menuntun, Tuhan memimpin, sampai kemudian dia boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan. Itu yang pertama, bagaimana Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang ke-7 dan ke-8, kalau kita perhatikan bersama-sama di sini, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-7 ini mengindikasikan atau menggambarkan bahwa Daud pada waktu itu memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek untuk apa? Bawalah efod kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baju efod itu biasa dipakai oleh para imam ketika melayani di altar. Kalau kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu Saudara, ini menggambarkan bahwa ketika seorang Daud menghadapi pressure, menghadapi krisis di dalam hidupnya, setelah dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, dia tidak meninggalkan kehidupan ibadah. Kehidupan ibadah, menyembah, memuji Tuhan, berdoa, bertanya kepada Tuhan Allah. Itu langkah yang dilakukan oleh seorang Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh menaruh harapan kepada Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya ada hikmat yang dicurahkan, ada hikmat yang menuntun. Kalau kita memperhatikan, ketika menghadapi situasi kondisi yang berat, seorang Daud yang diingat adalah Allah, yang diingat adalah mencari Allah, yang diingat adalah berdoa, bertanya. Meskipun dia seorang yang berpengalaman di medan pertempuran, dia seorang prajurit, dia seorang pemimpin, dia seorang yang terkenal. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, semuanya diletakkan, semuanya ditaruh, segala pengharapannya hanya kepada Tuhan. Hal itu dibuktikan bahwa kemudian dia bertanya, dia berdoa sebagai wujud sebuah ketergantungan hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan kita di saat-saat sekarang adalah bagaimana kita membangun relasi, kita beribadah. Meskipun hari ini atau minggu-minggu ini, saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, kita ada di rumah masing-masing, kita beribadah secara online. Dari mimbar ini saya mengajak Bapak Ibu seluruh jemaat, mari jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan relasi kita dengan Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, supaya di dalam kehidupan kita
senantiasa kita dibangun, kita ini dikuatkan, kita ini diteguhkan. Juga di dalam kehidupan kita, kita tidak lupa untuk senantiasa membawa hidup, untuk mempermuliakan Dia, menyenangkan hatinya melalui relasi yang kita bangun di hadapan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Daud bertanya, ketika Daud berdoa, bagaimana Allah itu menjawab, memberikan satu petunjuk, memberikan satu perintah yang harus dijalankan, yang harus ditaati. Setiap waktu kita menerima kebenaran firman Allah, perintah Allah yang harus kita taati. Ketika kita beribadah, ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menerima firman Tuhan, seringkali kita menerima bagian dari firman Tuhan yang meneguhkan kita, yang memotivasi kita, tetapi tidak jarang itu juga satu perintah di mana kita harus menjalankan, harus melakukan, harus mengerjakan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Jadi poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, seorang Daud membangun satu relasi, satu kehidupan melalui ibadah, melalui doa. Itu tidak pernah ditinggalkan di dalam situasi kondisi yang sulit. Saya mengajak buat Bapak Ibu semuanya, mari kita tetap setia untuk beribadah, senantiasa setia untuk berdoa, menyandarkan, menyerahkan hidup, supaya Allah yang penuh dengan kuasa, yang sanggup melindungi, yang sanggup menyertai, yang sanggup memberikan kita kekuatan, bahkan memberikan damai sejahtera, memberikan tuntunan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita akan memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-9 dan 10. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Yang ketiga, kalau kita memperhatikan, Daud itu melangkah. Daud melawan situasi kondisi. Tidak tinggal diam. Tidak lemah. Tidak letih, lesu, putus asa. Tetapi maju melawan musuh, mengejar musuh sesuai dengan perintah Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, Daud dan orang-orangnya baru saja di dalam satu perjalanan yang panjang. Kemudian ketika sampai di kota Siklag, mendapati situasi kondisi semuanya sudah situasi kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Sampai mereka mengalami satu duka cita yang begitu luar biasa, bahkan sampai tidak kuat lagi untuk menangis. Kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang keempat. Dan setelah menguatkan kepercayaan, kemudian menjalin relasi melalui ibadah, melalui doa, kemudian Allah memerintahkan kejar. Bapak Ibu Saudara, Daud tidak kemudian menunggu-nunggu. Kemudian Daud lalu pergi bersama dengan 600 orang
yang bersama-sama dengan dia. Dan pada waktu itu, ketika mereka sampai di Sungai Besor, ada 200 orang yang sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan. Karena mungkin sudah terlalu capek, terlalu lelah. Ya, bukan hanya secara fisik tetapi secara mental mereka mengalami pressure. Tetapi itu tidak membuat Daud kemudian mengalami down, putus asa. Walaupun 200 orang kemudian berhenti. Dengan 400 orang, musuh yang mau dihadapi juga belum tahu. Tetapi kalau kita memperhatikan, Daud tetap maju. Karena dia berpegang kepada perintah Allah, kepada janji Tuhan. Bahwa ketika Daud dan orang-orangnya mengejar, mereka akan dapat menyusul dan mereka akan bisa melepaskan semua tawanan. Itu janji Tuhan. Tetapi janji itu bisa digenapi ketika ada aksi. Ketika Daud dan orang-orangnya kemudian merespon apa yang dikatakan oleh Allah dan mereka bergerak maju. Mereka melawan untuk mengalahkan situasi kondisi, situasi yang krisis. Mereka kemudian tetap bersemangat dan maju. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pressure, tekanan di dalam hidup kita bukan membuat kita kemudian lemah, putus asa. Tetapi ketika kita tahu bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan menguatkan kepercayaan, dengan membangun relasi, maka di situ ada kekuatan yang Tuhan boleh curahkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Daud kemudian bergerak maju. Dan kalau kita memperhatikan bersama-sama ending daripada semuanya itu, bagaimana Daud bisa berkemenangan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong ketika Daud merespon apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia tidak berdiam diri. Kemudian Tuhan itu membuka jalan dengan caranya yang ajaib, cara yang tidak pernah dia sangka. Dia bertemu dengan seorang budak dari Mesir yang merupakan budak orang Amalek yang ditinggalkan dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita. Ini sesungguhnya adalah posisinya sebagai musuh karena budaknya orang Amalek. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan bersama-sama, Daud mengasihi dengan tulus. Daud berempati. Daud menolong. Ayat 12 mengatakan, ya ayat 11-12 saya bacakan. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawa kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia, kemudian memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak, siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb dan Ziklag telah kami bakar habis." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu." Lalu ia menunjuk jalan
kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu hal yang terjadi. Tuhan membuka jalan ketika Daud dan orang-orangnya melangkah melawan situasi kondisi yang sulit itu, melawan pressure yang terjadi. Tuhan membuka jalan keajaiban dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama Bapak Ibu saudara, apapun yang sedang kita alami pada saat-saat ini, kita tidak mau kemudian dibelenggu oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, tetapi kita mau sungguh-sungguh melangkah penuh dengan semangat hidup yang mengandalkan Tuhan Yesus. Maka kita percaya Tuhan bisa membuka jalan keajaiban di dalam kehidupan kita ketika kita dengan setia, dengan sungguh-sungguh melakukan perintah-perintah Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana di dalam kehidupan kita ada satu komitmen yang sungguh-sungguh untuk kita bergerak maju, melaksanakan, melakukan apa yang sudah Allah perintahkan di dalam kehidupan kita. Pada akhirnya ketika Daud melangkah, ketika Daud tidak lemah, Daud tidak putus asa, Daud bisa mengalahkan semuanya itu. Dan kita memperhatikan bagaimana Daud dan orang-orangnya yang hanya berjumlah 400 orang bisa mengalahkan orang-orang Amalek, bisa melepaskan semua yang ditawan, bahkan bisa merampas, mengalahkan orang-orang Amalek. Dan kalau kita memperhatikan, mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Itu semuanya terjadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Daud sungguh-sungguh mengambil satu langkah yang tepat, bukan langkah yang keliru, yang sangat berbeda seperti apa yang dialami oleh Raja Saul. Pagi hari ini, ketika kita mengingat kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak kepada Bapak Ibu saudara seluruh jemaat yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah secara online. Mari bersama-sama kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Meskipun hari-hari ini mungkin apa yang kita hadapi bukan situasi kondisi yang menyenangkan, tetapi kita percaya pengharapan kehidupan kita yang kita taruh, kita sandarkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu dan kita semuanya. Yang kedua, jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan doa, jalin relasi semakin dekat. Justru dalam situasi kondisi yang demikian, mari kita semakin erat, semakin dekat untuk berpaut kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, mari bersama-sama kita mau melangkah, kita mau merespon apa yang menjadi perintah Tuhan dengan kita melakukannya dengan setia. Maka kita percaya Allah dengan segala otoritas dan kuasanya boleh menyertai kehidupan kita. Kita boleh diberikan kekuatan untuk melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang krisis di dalam hidup, dan kita boleh keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu boleh sampaikan kepada seluruh jemaat-Mu yang pada pagi hari ini
mengikuti ibadah secara online. Hamba-Mu dengan terbatas bahasa yang sederhana menyampaikan. Hamba mohon di hadapan hadirat-Mu Allah Roh Kudus yang terus memeteraikan kebenaran firman-Mu kepada seluruh umat-Mu, supaya umat-Mu tetap kuat, tetap teguh menghadapi situasi kondisi yang sulit dalam hidup. Karena kami percaya pengharapan, relasi, dan langkah hidup kami yang senantiasa taat kepada perintah-Mu, itulah yang menjadi kunci kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini boleh memberkati dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita akan menyimak untuk beberapa pengumuman penting dari gereja. Yang pertama, mengingatkan kembali kepada seluruh jemaat untuk senantiasa disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M dan patuh terhadap anjuran pemerintah untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Karena angka paparan COVID-19 dengan varian baru ini sangat tinggi. Selain itu, gereja mengajak jemaat untuk ambil bagian dalam doa serentak yang dilaksanakan setiap hari Jumat mulai jam 8 malam bersama dari rumah masing-masing. Khusus berdoa untuk kondisi bangsa dan negara terkait persebaran virus corona ini. Yang kedua, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021, jam 10 pagi. Mohon pengurus dapat mempersiapkan diri dengan menerapkan protokol kesehatan. Yang ketiga, PAUD dan TK Bintang Kasih masih membuka pendaftaran bagi siswa didik baru. Pendaftaran dapat melalui Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor telepon 0896 1890 4224 atau ke Ibu Yohana dengan nomor telepon 08222 53 86373. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, gereja mengajak jemaat untuk tetap tekun melaksanakan doa Daniel. 1 hari 3 kali kita bersama-sama berdoa untuk terus kita boleh membangun hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Kemudian untuk kegiatan sepekan dari tanggal 4 Juli sampai tanggal 11 Juli 2021, hari Minggu 4 Juli jam setengah 7 ibadah umum secara online, kemudian jam 8 ada sekolah minggu Indria sampai Madya secara online. Jam 11 sekolah minggu Tunas Muda sampai Pemuda secara online. Hari Selasa jam 19 ada doa Hana atau doa kaum wanita. Dan di hari Rabu saya mengajak Bapak Ibu semuanya, seluruh jemaat untuk dapat mengikuti ibadah doa dan pujian secara online jam 6 sore. Hari Jumat jam 20 ada doa serentak dari rumah masing-masing. Kemudian hari Sabtu jam 17.30 ada PKMB Alfa secara online dan PKMB secara online jam 19. Di hari Minggu yang akan datang tanggal 11 Juli 2021 jam setengah 7 ibadah umum secara online, kemudian jam 8 sekolah minggu Indria sampai Madya secara online, jam 10 ada rapat pengurus gereja, dan jam 11 ada sekolah minggu Tunas Muda sampai Pemuda secara online. Untuk pelayanan konseling
terbuka bagi semua jemaat, dapat dilayani oleh Bapak Pendeta Yosua Nugroho dan Bapak Diakon Stefanus Rahayu Putra di hari Selasa sampai Sabtu jam 10 sampai jam 13 di gereja dengan wajib menerapkan protokol kesehatan. Kemudian segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama Bapak Ayub Zainal Mafadin, kemudian saudara Peter Ade Kristando, Bapak Susilo Prapto Sutejo, Bapak Atmoko Nugroho, Bapak Yohanes Yulianto, Ibu Hanani Widianti Ani Astuti, Bapak Domingus Reformator Alua, Ibu Sriatun Rusdi Ismoyo, Saudari Immanuela Lydia Melianda Hadi, kemudian Bapak Samuel Yuli Triwibowo, dan yang terakhir Bapak Yohanes Subur Yulianto. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu semuanya yang akan merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa hidup berpaut kepada Tuhan Yesus. Itulah Bapak Ibu yang saya kasihi, beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan, pengumuman dari gereja, dan Bapak Gembala akan menutup di dalam doa. Kami persilakan untuk Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengikuti ibadah pada hari ini, kita akan akhiri dengan syukur kepada Tuhan dan menerima doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu di mana Engkau telah memberkati kami dalam ibadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang terus menguatkan kami, membangun iman kasih kami bersama-sama untuk kami terus beriman kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Beri kami kemampuan untuk melakukan kehendak firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Telogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu, jemaat-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati Tuhan, yang bertobat kepada Tuhan melalui gereja-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan mengurapi mereka, memberi karunia-karunia kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka menjadi jemaat-jemaat yang setia taat kepada Tuhan, menjadi jemaat yang takut akan Engkau, semakin bertumbuh iman mereka kepada Tuhan Yesus, dan hidup bersandar berharapannya kepada Tuhan. Berkati saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha, jualan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan sehingga berhasil dengan baik. Berkati setiap keluarga dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap suami, istri, dan anak, sehingga keluarga boleh membangun damai sejahtera, sukacita, dan bahagia di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk yang sakit Tuhan. Kami sebelumnya mengucap syukur kalau Bapak Ibu Sarmo, Bu Herman sudah Tuhan sembuhkan, dan kami berdoa supaya Tuhan sempurnakan kesembuhan mereka
sehingga boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera Allah. Kami berdoa untuk yang sakit, kami berdoa untuk Bapak Budi Wibowo, kami berdoa untuk Ibu Hartuni Herianto, kami berdoa untuk Ibu Angel. Kami mohon jamahan kuasa kasih-Mu Tuhan, karena mereka mengalami sakit yang serius. Kami mohon jamahan Tuhan karena mereka sudah melayani Tuhan dari kecil sampai dewasa ini. Biarlah mereka boleh menikmati pelayanan mereka dengan baik Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan angkat segala sakit penyakit mereka, dan Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Ada beberapa Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Bapak Ari, termasuk Butik, VV, Abel, Yosia. Juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Rusdi, Glory, Hesti, dan Bapak Ibu Krisnoto, Vanessa, dan Vincent. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Liang, Clarista. Kami berdoa untuk Ibu Wiwit dan juga Saudara Joshua. Kami juga berdoa untuk Gersom, Saudara Valen dan anak Nathan. Kami berdoa untuk Pak Tarmuji, anak Javier, juga berdoa untuk Bapak Yakub dan putranya. Kami juga berdoa untuk Ibu Gimin, keluarga Ibu Evi, juga Bu Jenny. Kami berdoa untuk Saudara Tegar, untuk Pak Budi Santoso, Novi, dan Marcel, juga anak Farel. Kami mohon lawatan Tuhan atas mereka, lepaskan mereka dari virus corona, kembalikan mereka dengan tubuh yang sehat, yang kuat dalam kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah mereka merasakan kasih kemurahan Tuhan dan syukur kepada Tuhan, karena Engkau ikut campur tangan menaungi, melindungi mereka dari sakit penyakit. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk jemaat-Mu semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu. Engkau memberkati, memberi karunia-karunia, kemampuan, kecerdasan, kepandaian untuk pelayan-Mu boleh melayani Tuhan, para hamba-Mu, para diakon, pengurus gereja, juga ketua KPW, pembina KPW, ya, ketua organisasi, guru-guru, semuanya kami mohon urapan Tuhan, kemurahan-Mu, kuasa-Mu atas mereka, sehingga mereka boleh melayani dengan kemurahan Tuhan, dan mereka boleh sukacita karena mereka boleh melayani dengan baik Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan yang sepenuhnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam kasih-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun, yang tadi sudah diumumkan, dan kami berdoa untuk mereka semua diberi panjang umur, sehat selalu. Engkau menyertai menuntun mereka, supaya mereka terus mengikatkan diri kepada Tuhan, karena mereka mengalami sukacita karena pimpinan dan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan-kegiatan gereja. Walaupun kegiatan gereja kami masih secara online, kami mohon Roh Kudus sendiri yang bekerja atas pelayanan kami yang demikian ini Tuhan. Biarlah melalui online ini pun nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan kami, dan semua boleh memahami, boleh mengerti, dan tetap setia dan aktif dalam pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terkhusus kami berdoa Tuhan untuk izin mendirikan TK ini. Kami mohon jamahan Tuhan kepada Pak No, supaya dia boleh memahami dan boleh bekerja sama untuk mendirikan TK ini Tuhan. Melalui TK ini kami dapat melayani Tuhan
dapat menjangkau jiwa-jiwa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam kemurahan-Mu. Engkau memberkati anggaran gereja ini supaya dapat mencukupi segala keperluan kebutuhan gereja-Mu Tuhan. Engkau membuka tingkap langit. Kami tahu bahwa Engkau mempunyai mujizat cara yang luar biasa untuk memberkati. Engkau mencurahkan segala berkat-Mu bagi gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih kemurahan-Mu senantiasa menyertai dan memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa ini yang sekarang masih mengadakan peperangan dengan virus corona. Kami mohon jamahan Tuhan, urapan Tuhan atas para pemimpin kami, beri hikmat dan pimpinan-Mu sehingga dapat mengadakan suatu hal yang luar biasa untuk menanggulangi virus corona ini Tuhan. Khususnya di daerah Pedurungan Telogosari Wetan di mana gereja-Mu, jemaat-Mu ada. Kami mohon perlindungan Tuhan, kuasa-Mu menyertai dan memberkati para pemimpin di sini, baik wali kota, lurah maupun camat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segalanya ke dalam kemurahan Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, yang selalu mendengar doa kami, dan kami percaya Engkau menjawab seluruh doa kami ini, bahkan lebih dari segala yang kami doakan. Terima kasih Tuhan, kami tahu, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang rela berkorban bagi keselamatan kami di dalam Yesus Kristus. Kami serahkan semua ini dalam tangan kasih-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang, akan selesai mengadakan ibadah ini, Tuhan memberkati kami, menuntun membimbing langkah hidup kami, menjauhkan kami dari yang jahat, petaka dan bencana. Namun kasih kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini terimalah berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan membimbing, menuntun hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin.